Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami pun boleh kembali menikmati hari karunia Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini dengan segala aktivitas. Mohon Roh Kudus menolong kami, mengaruniakan hikmat pengertian Allah bagi kami sehingga kami memahami dengan benar, kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 bacaan kita. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Tema renungan kita ialah faedah hikmat, patunna kakinan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup terlalu sayang untuk dilalukan begitu saja, sebab hidup bukanlah pilihan. Saat menjalani hidupnya, terkadang manusia melakukan pilihan. Ingat bahwa hidup ada karena Tuhan mengizinkannya. Bagaimana supaya hidup ini tidak sia-sia? Harus merespon hikmat secara tepat. Saudara-saudara, Salomo memberikan pengajaran yang membuat hidupnya berguna atau berfaedah atau memiliki tujuan. Pertama, memperhatikan firman Tuhan, sebab firman Tuhan memberikan hikmat dan membuat sampai kepada keselamatan. Ayat 1-2. Kedua, rajin berdoa atau berseru, bahkan senantiasa berdoa supaya beroleh pengertian dan kepandaian. Dalam ayat 3. Ketiga, bersedia bersusah payah guna memperoleh hikmat. Dalam ayat 4. Seperti orang yang mencari perak, mengejar harta terpendam, jadi hikmat tidak selalu mudah didapatkan, harus dicari. Begitulah proses yang dialami manusia supaya dapat tiba di tujuan, yaitu beroleh hikmat itu sendiri. Hikmat dalam Alkitab adalah kemampuan orang untuk mengikuti kehendak Allah. Kemampuan tersebut berasal dari Allah. Hikmat demikianlah yang memberikan pengertian takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 5. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, situasi inilah yang mencerminkan kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah, manusia tahu cara menyembah Allah secara benar dan memiliki kesaksian tentang kehidupan yang mengasihi Tuhan setiap hari. Sangat disayangkan, tidak banyak yang mau bersusah payah memperoleh hikmat. Dapat kita lihat sehari-hari, ketika orang tidak beruntung maka ia mempersalahkan Tuhan. Ketika menderita, ia memaki-maki Tuhan, dan seterusnya. Sebagai orang beriman, mestinya tahu manfaat hikmat dan merespons hikmat secara tepat supaya hidup bermakna, mencerminkan dan memuliakan Tuhan senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur kebenaran firman-Mu terus menuntun kami pada hikmat, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami sungguh-sungguh menyatakan kesaksian tentang kehidupan yang mengasihi Engkau setiap hari. Topang kami, walaupun kami sadar perjalanan hidup yang kami lewati tidak mudah, namun kami percaya apapun keadaan hidup kami, apapun yang sedang kami alami dan kami jumpai, Tuhan mengizinkan itu terjadi atas hidup kami, dan karena itu
Kami yakin bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Ya Tuhan, jaga lindungilah kami sepanjang hari ini, diberkatilah kami semua dalam segala tugas tanggung jawab dan peran kami. Dengan hikmat dan pengertian Allah, kami akan mampu menjalani kehidupan hari ini, bahkan hari yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Ditopanglah kiranya anak-anak kami untuk terus bertumbuh dan juga dalam pendidikan serta masa muda mereka. Kiranya semuanya dapat dijalani dengan baik, dengan senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit, mereka bergumul dalam duka cita, mohon Tuhan menopang mereka, mengaruniakan hikmat pengertian, supaya mereka tetap teguh dalam iman, sabar dan kuat menanggung segala hal, bahkan mampu bersyukur dalam segala situasi. Apapun pergumulan atau persoalan hidup yang harus dialami dalam kehidupan ini, kami percaya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan izinkan kami alami dan kami yakin Tuhan pasti akan terus memberi kekuatan, bahkan semangat iman juga akan terus membuka jalan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa kami dalam surga, kami tetap berdoa untuk orang tua kami di dalam mereka menjalani kehidupan masa tua. Kiranya mereka pun senantiasa mengandalkan Engkau, berserah diri hanya kepadamu, percaya kuasa Tuhan sempurna dalam usia tua sekalipun, dan kiranya mereka menikmati usia lanjut dalam anugerah Tuhan, berbahagia bersama dengan anak-anak dan cucu keluarga, bahkan siapapun yang dijumpai dalam kehidupan ini. Juga kami bersuka cita dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan sempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan akan juga terus menopang gereja Tuhan untuk senantiasa menyatakan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus. Dan dengan hikmat Tuhan, orang-orang percaya kepadamu akan senantiasa menjalani kehidupan ini dalam kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin kami pun di tengah-tengah bangsa ini akan ditopang oleh Tuhan untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami. Dengan hikmat pengertian Allah, kami pun akan tetap mampu menjalani kehidupan hari ini dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.